Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan membuat satu perbandingan lagi HT dual band. Ya, dual band dengan harga yang hampir sama. Ya, beda-beda tipis harganya, paling beda 10.000, 20.000 ya, sekitar itu. Satu radio dari Redel UV9 apa ini? Saya hampir lupa ya. UV99 Plus. Ya. Redel UV99 Plus kita bandingkan dengan Dalcom DL9000 dual band. Ya. Jadi kalau kemarin sudah perbandingan Dalcom dengan Warecom, sekarang Dalcom dengan Redel. Oke. Mari kita simak perbandingannya seperti apa untuk Dalcom dan Redel ini, karena ini juga radio yang sama-sama kuat ya. Tapi apakah dengan yang harganya hampir sama itu ada kelebihan atau kekurangan, atau mungkin ada sesuatu yang memang kita butuhkan di antara kedua radio ini? Sebelum kita melakukan perbandingan, kita minum kopi dulu ya. Bismillah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, udah selesai. Nah, buat teman-teman semua ya, karena ini cuaca saat ini cukup ekstrim ya, untuk hujannya atau angin di wilayah-wilayah tertentu, saya harapkan untuk Anda tetap waspada, terutama apabila melakukan perjalanan ya, mungkin perjalanan yang dekat lereng-lereng tebing, kemudian dekat dengan pinggiran-pinggiran tebing ya, itu harus waspada karena saat ini banyak musim hujan, sehingga kita perlu berhati-hati jika kita membawa suatu kendaraan ya. Kemudian juga buat Anda yang di rumah juga tetap waspada, karena mungkin lingkungan kita dekat sungai atau dekat saluran air yang cukup besar. Nah, itu juga perlu hati-hati untuk waspada ya. Karena saat ini sudah mulai hujan dan cuacanya juga beberapa saat ini juga sering gelap ya. Dan juga anginnya cukup kencang. Oke, langsung aja kita melakukan satu perbandingan antara Dalcom DL9000 dan Redel UV99 Plus. Keep stay tune, langsung kita bongkar. Kita ada boxnya Dalcom, ada boxnya Redel ya. Wah, boxnya Redel ini besar banget ya. Kita lihat dulu ya. Oke, kita coba buka dulu yang Redel ya. Nih, Redel ini boxnya besar banget. Tapi saya suka dengan boxnya. Ya, boxnya Redel ini niat banget ya. Bagus ya, kalau untuk boxnya bagus ya. Kita buka aja radionya. Dan ini memang radio yang kalau saya review ya, kita review jarang kita pakai ya. Tapi selalu kita cas baterainya supaya pada suatu saat kita butuhkan itu radionya udah ready ya. Oke, kita buka. Udah, saya. Dan jangan lupa kalau Anda misalnya nyimpan radio itu dikasih ini ya, supaya tidak berjamur ya. Biasanya ada putih-putih, kemudian kalau lembab itu tombolnya sering keropos ya. Jadi karet-karetnya keropos karena lembab. Sorry, agak tutup ya. Nah, ini kita taruh sini dulu Redelnya. Nah, sekarang kita buka untuk yang Dalcomnya ya. Kita buka dulu Dalcomnya. Kita buka baterainya. Ya, memang kalau untuk buka baterainya agak susah di bawah soalnya. Ya, partisinya ada di bawah, ya, di bawah boxnya. Jadi harus kita hati-hati ngambilnya. Ya. Oke.
Kita tutup lagi. Taruh dulu. Nah, kali ini kita coba lihat ya dari dekat. Ya, seperti ini. Kita lihat begini ya. Nah, oke teman-teman, bisa terlihat jelas ya untuk di sini Dalkom, di sini Redel ya. Dan kita coba lihat baterainya dulu. Kalau yang Dalkom ini kan kemarin kita udah lihat ya 3600 ya. Diabaikan saja kalau yang 5800, kita 3600. Nah, untuk yang Redel ini 4800. Tapi kalau saya lihat sih nggak sampai ya, nggak sampai karena kalau untuk ketebalannya sih masih tebal yang punya Dalkom, tapi kalau panjang ini sedikit ya. Seperti itu. Kalau dia 4800 kayaknya enggak ya. Kalau 4000 oke. Kalau 4000 mungkin iya. Kalau 4800 kayaknya kelebihan ya. Oke, itu dia baterainya. Tampak belakang, tampak depan seperti ini ya. Oke, sekarang antenanya. Kita lihat antenanya. Nah, ini dia antenanya antara Dalkom dan Redel. Dalkom seperti ini ya. Kemudian Redel seperti ini. Jadi dia tidak lentur. Ini Dalkom lentur sama dengan Wercom. Kalau ini dia berisi ya gitu ya. Ada pentolannya di ujung sini. Oke, di sini ada tulisannya UV antena ya. Oke, sama-sama dalamnya merah juga sih. Nah, kalau untuk HT-nya kita lihat ya. HT-nya kalau untuk panjang punya Redel ya. Layarnya lebar juga punya Redel. Kemudian speakernya juga besar punya Redel. Nah, kalau dari samping kita lihat ya, untuk konstruksi tombolnya itu hampir mirip-mirip. Ini warna biru, ini warna hijau. Jadi motifnya itu hampir sama ya. Kalau ini agak melengkung, ini dia kayak opal gitu ya. Kemudian ada tombol 2 shortcut di sini, FM biasanya sama monitor ya. Dan di atas, kalau yang di sebelah sini adalah Dalkom, ini tombol on off sama volume. Kalau di Redel di sini on off volume sama dial ya, ini dial. Kemudian jenis konektornya sama persis seperti itu, menggunakan antena SMA female. Ya, SMA female itu seperti ini. Nah, ini namanya SMA female ya untuk antenanya. Oke, dari samping. Nah, kalau yang Redel itu kan diklaim juga waterproof, tapi karena konstruksinya seperti ini riskan. Nah, riskan ya. Tuh. Jadi ini riskan untuk bisa masuk air karena ini kan buka tutup ini ada selanya, nanti bisa masuk air, mungkin sedikit bisa masuk gitu ya. Tapi kalau ini kan dia betul-betul ditutup rapat dan dibaut, jadi dia tidak berubah ya. Rapat sekali untuk yang Dalkom ini. Kemudian di belakang ya namanya juga bodi panjangnya lebih panjang untuk Redel, jadi dia untuk pendinginannya cukup bagus ya, cukup bagus. Dan karena lebar itu tadi panjang, jadi dia pembuangan panasnya cukup bagus ya dibandingkan Dalkom. Namun Dalkom kayaknya lebih tebal untuk aluminiumnya, ini lebih tebal. Ini panjang tapi nggak terlalu tebal ya, sedengan lah. Namun warnanya, finishingnya cukup bagus untuk yang Redel ini. Kita lihat ya, finishingnya juga cukup bagus. Nah, setelah itu kita lihat di depannya. Nah, kalau di sini Redel menyediakan 4 tombol atas bawah kiri kanan. Nah, di sini ada banyak menu di dalam tombolnya Redel ini. Sementara ini juga banyak menunya, hampir sama ya untuk Dalkom. Namun secara layar lebih besar Redel.
ya. Cuman ada kelemahannya untuk yang Dalkom, untuk yang bukan Dalkom, yang Redel ya. Ini kalau kita pasang konektor, nih Anda lihat ya, saya pasang konektor yang langsung ke antena atau ke kabel besar ya, sini ya. Ini saya pasang ini ya. Kalau saya pasang di Dalkom seperti ini, nah ini kita masih ada leluasa masang konektornya ya, ada leluasa masang konektornya. Namun ketika kita pasang di Redel seperti ini, kita pingin pasang langsung kabel atau antena itu di sini ya. Nah, ini jaraknya udah mepet sekali ya. Mau masang itu agak sulit ya. Tuh, jaraknya mepet sekali. Jadi kalau muter-muter ini juga kayaknya terlalu dekat ya. Kecuali Anda pasang konektor ini, konektor yang seperti ini. Tapi konektor seperti ini juga masih juga dihitung mepet ya. Tuh, mepet ya. Jadi ini kayaknya cocok hanya untuk pakai antena bawaan, tapi pakai ini juga masih bisa yang untuk BNC ini. Kalau yang ini agak sulit ya, karena rapat sekali tadi, spasinya terlalu dekat untuk yang Redel. Oke, sekarang kita pasang untuk baterainya masing-masing. Kita pasang dulu. Ini baterainya tinggal didorong seperti ini. Ini juga didorong sama. Ya, masuk. Kemudian kita pasang antenanya. Jangan lupa ya, untuk ngetes radio itu jangan ditransmitkan tanpa nggak ada antenanya ya, berbahaya, bisa merusak radionya, finalnya. Nah, kita hidupin yang Redel. Ya, besar sekali tulisannya, jelas banget. Kemudian kita hidupin yang Dalkom. Nah, kelihatan ya. Saya nggak tahu kenapa kalau yang Dalkom itu layarnya seperti ini kalau di kamera ya, tapi kalau yang Redel kok enggak ya. Tuh, dia sejuk masih bisa terlihat dengan baik ya, seperti itu ya. Ini udah diprogram jadi ya udah kelihatan. Nah, secara tampilan kalau untuk orang tua ya, kalau untuk orang tua misalnya udah sepuh atau apa gitu ya, saya rasa Redel ini sangat cocok ya, karena tulisannya sangat besar-besar gitu ya, sangat besar-besar, jadi mudah sekali terbaca. Jadi kalau kita pencet menu misalnya seperti itu, mudah sekali terbaca. Ini menu, nah kan agak kecil ya, kalau ini besar sekali ya, mudah sekali terbaca. Oke, seperti itu untuk yang Redel ya. Ini untuk reviewnya ada di masing-masing ya, nanti bisa dilihat aja. Oke, setelah kita lihat fasilitasnya, kemudahannya, sekarang kita akan coba tes untuk suara dari kedua radio ini. Kita coba di frekuensi, bentar ya. Ini ada plus minus di atas, kita pindah ke bawah dulu. Nah, ini di bawah kita pindah ke ya, mudah-mudahan kosong ya. Nah, ini sudah low power. Kita coba pencet low power ya. Nah, ini sama kemarin posisi kita rubah dulu powernya low. Oke, sangat terang sekali layarnya, slow ya. Oke, untuk radionya kita referensinya tetap sama, tidak pernah berubah. Kita coba yang Dalkom ya, 123.321. Ini kita menggunakan Dalkom. Kita gunakan Dalkom DL 9000 dual band. Oke, 1, 2, 3 kita gunakan Redel UP 99 plus. Ini saya pakai saya pakai Dalkom DL 9000 dual band ya, DL
kali dual band. Ini saya pakai Redel UV99 Plus. Ya, sangat jelas sekali terdengar suaranya Redel bersih banget ya. Suaranya Redel bersih banget, voice-nya clear banget, bening sekali. Jadi nggak tahu ini Dalkom kenapa ya, untuk kualitas mic-nya agak sedikit mendem ya. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin dia punya keunggulan yang lain. Tapi kalau untuk audio, mikrofonnya Redel oke ya, mantap. Nah, kita akan coba radio ya, kualitas speakernya. Oh, sorry, mana FM-nya di mana ya? Sebentar, FM-nya itu ya agak lama mencetnya. Kita coba untuk FM-nya, suaranya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Resipnya kayaknya kurang bersih ya. Coba kita coba yang Dalkom, seperti apa resipnya. Apakah dia lebih bagus, lebih bersih untuk meresip? Rencana penghapusan tenaga kontrak di semua sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih bersih ya teman-teman ya. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengarahkan. Ini yang Dalkom tadi, yang Redel tadi ya. Kita coba ya, Redel lagi. Tuh. Kresek-kresek ya. Ini yang Dalkom. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bersih banget. Jadi resipnya untuk radio Dalkom jauh lebih unggul nih. Radio ya. Oke, nggak apa-apa. Dalkom ini mantap untuk resipnya. Nah, sekarang kita akan tes untuk resip dari VHF-nya ya. Kalau VHF jangan ditanya lah kalau Cina itu. Kita coba resip VHF-nya 165.810. Nah, ini untuk seismograf. Kita lihat squelnya 1 udah bener. Oke. Ini sekarang yang Dalkom itu 65810. Scale oke, udah 1, squelnya 1 juga sama ya. Kita keluar, kita coba, kita geser-geser dulu yang Dalkom ya. Oke, kita masih bunyi kan. Kita geser-geser lagi sekarang yang Redel. Oke, ternyata Redel juga oke untuk resipnya. Sekarang kita tes pakai antena luar. Ya. Kita coba pakai antena luar. Pasang. Ini juga yang untuk yang Dalkom juga kita pasang sekalian konektornya. Ya, masih posisi dalam standby untuk seismograf. Langsung kebaca ya untuk yang Redel. Yang Dalkom sama kebaca juga. Oke.
Oke, ternyata untuk RX sama aja, Dalcom dan Redel sama. Cuman kita belum tahu kalau receive satelit ya. Karena itu nanti akan berbeda ya. Oke, untuk yang Dalcom DL9000 dual band di VHF, kita tes powernya. Ya 8 watt lebih. Ya 8 watt lah ya. Kita ulangi lagi, 8 watt. Ya 8 watt. Untuk VHF-nya, kita coba UHF-nya. Langsung kita coba langsung high saja ya, sama 8 watt. Jadi Dalcom di VHF UHF-nya 8 watt. Sekarang masuk di Redel UV99 plus. Ya, kita sudah di high ini. Untuk yang VHF kita tes. Kita coba lagi. Kenapa powernya kecil? Apa benar kecil? Ya, kecil ya. Powernya hanya berapa itu? 7 watt ya. Oke, hanya 7 watt. Sekarang kita di UHF-nya. Ya, UHF-nya 5 watt ya. UHF-nya 5 watt. Kita tes lagi VHF-nya. Siapa tahu di frekuensi ini berubah. Kita tes. Sama 7 watt. Tuh, 7 watt ya. Jadi 7 watt di VHF dan 5 watt di UHF. Nah, kalau nggak percaya, kalau yang mau radio 10 watt kita tes saja ya. Nih, kita ambil radio yang 10 watt biar teman-teman nanti dikiranya saya, wah itu nyobanya pakai radio berapa watt itu, jangan-jangan SWR-nya lagi. Nah, kalau supaya tidak ragu-ragu nih, saya pakai radio ini ya, untuk menentukan bahwa ini 10 watt. Coba kita coba di frekuensi. Kalau mau yang sama ya nggak apa-apa, kita masuk ke frekuensi sama. Ntar. Nah, di sini ya 1455550. Kita masuk ke frekuensi yang sama, kita lihat. Nah, 10 watt ya. Ya, 10 watt. Kita ke 435. UHF-nya. Ya, 10 watt ya. Oke, 10 watt. Jadi 10 watt, oke. Jadi artinya SWR saya nggak ngawur gitu ya. SWR-nya karena ini 10 watt, standar 10 watt, ya 10 watt keluar. Jadi memang ada beberapa radio yang memang wattnya di bawah ya. Ada yang spesifikasinya 10 watt. Ini 10 watt, ternyata untuk UHF-nya di high-nya 5 watt ya. Kemudian ini tetap stabil di 8 watt. Jadi kalau untuk power sementara secara average ya jelas Dalcom DL9000 yang menang ya. Oke, itu dia hasil dari tes perbandingan antara Dalcom DL9000 dual band dan Redel UV99 plus. Nah, kalau untuk dari desain ya Anda mungkin selera ya, mau pilih yang agak besar atau yang kecil, ya tentunya Anda pilih Dalcom. Tapi kalau Anda pilih yang mantep ya, kalau misalnya orang tua itu ya, juga seperti saya, maksudnya saya tuh kalau lihat tulisan gede-gede seperti ini lebih mantep ya. Meskipun ini ya kalau dibanding ini kayaknya berat ini ya untuk yang Redel ini. Tapi untuk tulisannya, untuk angkanya, kalau kita lihat sih lebih enak di Redelnya UV99 plus. Kemudian untuk secara desain saya kira itu selera ya masing-masing.
Kemudian kalau untuk tadi ya masalah konektor itu, ya itu juga selera. Kalau Anda cuma pakai untuk antena seperti ini, nggak ada masalah dua-duanya antara ini dan ini ya. Tapi kalau sudah pakai konektor yang besar tadi seperti ini, ya itu tadi ini agak sedikit mengganggu kalau untuk yang Redel ya. Nah, kalau untuk kualitas audio dari vokal kita gitu ya, audio vokal kita itu Redel ini cukup bagus. Kalau kita untuk mancar, untuk ngomong itu clear, jelas. Kalau ini agak mendem ya suaranya. Dan mudah-mudahan kalau ada extra mic yang cocok buat Dalkom ini cukup bagus sebenarnya. Karena powernya besar ya. Powernya besar. Cuman kelemahannya hanya di voice-nya itu mendem gitu ya. Voice-nya kita, suara kita kalau kita mancar ya. Kalau ini enggak, ini lantang ya. Lantang dan bersih, clear. Untuk yang Redel. Nah, power memang kalah, tapi dia di sisi lain punya kualitas suara audio yang untuk kita pancarkan itu bagus. Tapi di sisi lain dia powernya kecil, lebih besar ini ya. Dan untuk receive, memang kita coba tadi untuk seismograf, dua-duanya bisa menerima ya. Namun tadi kita tes untuk radio FM. Ini lebih peka jauh sekali dibandingkan ini ya. Ini masih ada noise-nya. Namun semua itu tergantung lagi kepada Anda ya. Kalau untuk yang full waterproof yang saya rekomendasikan untuk Anda, ya mungkin ini. Tapi ini juga kalau kena hujan, kenapa nggak apa-apa ini ya. Tapi jangan dicelup. Kalau ini mungkin nggak sengaja kecelup sedikit, nggak masalah kalau yang untuk yang Dalkom DL 9000. Nah, sekarang kembali kepada Anda semua. Anda mau milih yang mana? Mau milih yang Redel UV919 atau milih yang Dalkom DL 9000 dual band? Itu tergantung ke Anda sekalian untuk menentukannya ya. Dua-duanya bisa cross band untuk satelit bisa. Namun untuk kepekaannya, nah itu tadi. Nanti perlu kita tes lagi perbandingan kepekaan menerima satelit VHF ya, satelit yang mancarnya di VHF. Karena kalau di UHF itu rata-rata semua bisa. Misalnya kayak kita receive IO86, ISS, kemudian SO50 itu rata-rata semua bisa. Tapi kalau kita nge-receive AU91 atau AO91, nah itu baru diuji. Apalagi juga receive P11, nah itu diuji radio ini. Itu nanti baru bisa ketahuan dia bisa receive-nya lebih peka apa enggak ke satelit. Karena satelit jauh sekali ya, 3.000 kilo dari kita, 3.500-an rata-rata jaraknya untuk kita bisa receive ya. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan sebuah produk yang Anda inginkan sehingga Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekian saja dari saya, Yankee Charlie itu Yankee India dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.